warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua yang kelas 11 ya. Semoga anak-anak ibu sehat semua, keluarga sehat ya. Kalau ibu saat ini sehat, alhamdulillah ya. Nah, selalu kita panjatkan puji dan syukur ya. Semoga kita belajar walaupun secara jarak jauh anak-anak ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi kemarin itu kita belajar tentang jaringan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Semua persiapan perlengkapan belajar. Silakan belajarnya sambil santai ya. Nanti juga praktikumnya sampai kita lanjutkan pembelajarannya untuk pertemuan keempat ini ya, biologi kita ya. Kita masuk ke organ tumbuh-tumbuhan ya. Anak-anak ya, ini pelajaran kita hari ini ya pada organ ya. Jadi organ pada tumbuh-tumbuhan ya. Anak-anak ibu tercinta ya, lihat ini ada penampang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia memiliki berbagai macam organnya sehingga menjadilah suatu individu ya. 1 bunga, 2 daun, 3 buah, batang dan akar ya. Jadi kita mempelajari organ pada tumbuhan. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran kita kan harus tahu dulu ya, karena kita belajar ini untuk apa gitu ya. Jadi dasarnya itu dalam kompetensi dasarnya adalah 3.3, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dan fungsi organ pada tumbuhan. Oke. Nah, indikatornya itu ada 2, diambil ya, menjelaskan fungsi dari organ-organ untuk penyusun tumbuh-tumbuhan. Apa saja organ-organnya nanti, kemudian mengkaitkan sifat totipotensi ya jaringan dengan melakukan teknik kultur jaringan ya, karena kita nggak bisa praktikum juga nggak bisa ya, jadi kita mempelajarinya secara literasi ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya, agar anak-anak ibu semua bisa menjelaskan ya fungsi organ pada tumbuh-tumbuhan dan penyusunnya ya. Jadi kalau organ tumbuh-tumbuhan itu disusun oleh organ-organ apa saja seperti itu ya. Kemudian anak-anak juga tahu bagaimana cara proses sifat totipotensi itu bisa terjadi ya. Nah, diaplikasikan dengan teknik kultur jaringan ya. Tapi sekarang kita belajar secara teorinya saja ya, karena kita kan belajar jarak jauh ya untuk kelas 11 MIPA ya. Nah, kita lanjutkan materinya ya. Nah, biasa ya, seperti biasa kita harus belajar dulu dari konsep, karena untuk melakukan sesuatu harus ada konsepnya ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah organ pada tumbuh-tumbuhan. Jadi yang kita pelajari nanti jenis organnya lengkap dengan fungsinya, kemudian kultur jaringan. Nah, nanti jenis organnya ada daun, batang, akar, ya, buah, ya, bunga. Nah, kemudian proses dari totipotensi itu sendiri dalam kultur jaringan, ya. Nah, anak-anak lihat ya, yang pertama tadi kan organ yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Lihat ya, itu ada bunga. Ini adalah lengkap ya. Nah, kemudian ada daunnya, ini namanya berdaun majemuk ya, karena daunnya dalam satu tangkai banyak daunnya ya. Kemudian ada buahnya, ya, jadi ada batang, ada akar. Jadi penyusun organ tumbuh-tumbuhan itu ada 5 ya, organnya ada organ bunga, daun, buah, batang, dan akar ya. Jadi semua tumbuh-tumbuhan seperti itu ya, nggak ada yang nggak berakar ya. Gimana mendapatkan makanan kalau nggak berakar? Nggak ada buah, gimana untuk melanjutkan reproduksi? Nggak ada daun, misalnya gimana untuk proses fotosintesis ya, fotosintesa. Nah, kalau bunga itu tempat terjadinya pertemuan gamet jantan dan gamet betina gitu ya anak-anak ya. Itulah organ penyusun pada tumbuh-tumbuhan. Oke.
Nah, ini jenisnya tadi ya, akar. Ya, akar itu apa? Ya, akar itu adalah merupakan suatu jaringan, ya. Jadi tempat tumbuhnya tanaman atau tumbuhan, ya. Kemudian batang, ya. Jadi batang itu sebagai tempat mengkokohkan, ya, mengkokohkan fungsinya, ya. Kemudian terdapat berbagai macam jaringan pembuluh, nanti kita pelajari satu persatu, ya. Kemudian daun, itu seperti Ibu katakan tadi, daunlah merupakan suatu proses fotosintesis, ya. Jadi kalau nggak ada daun nggak bisa, ya. Juga tempat pengeluaran air dan respirasi, ya, karena daun punya stomata, ya. Ada jaringan yang penyusun daun itu, ya. Kemudian jaringannya kemarin kita sudah belajar kan berbagai macam jaringannya. Nanti kita uraikan juga lagi, ya. Kemudian bunga. Nah, bunga adalah untuk reproduksi, baik bunga tunggal, bunga majemuk, nanti ada penyerbukannya, ya. Nanti Ibu terangkan, ya, satu-satu penyerbukannya. Kemudian buah, ya. Buah itu adalah hasil dari fertilisasi kemudian menjadi zigot, di dalamnya terdapat endosperm dan sebagainya, ya. Kita bahas satu persatu nanti, ya. Nah, kita mulai dulu dari akar. Ya, dari bawah nih kita mulai, ya. Dari akar, ya. Anak-anak Ibu semua harus tahu paham, ya. Akar itu sebenarnya apa sih? Baik akar tunggang, akar serabut dan sebagainya, ya. Nah, dari akar ini kita tahu fungsinya, ya. Anak-anak lihat itu, ya. Nah, dia mengikat tumbuh-tumbuhan itu pada tanah. Jadi tempat bergantungnya, ya, tempat berdirinya, itu maksudnya akar itu, ya. Kemudian ada yang bisa sebagai penyimpan cadangan makanan, ya, seperti umbi apa misalnya, umbi talas, ya, umbi kayu dan sebagainya, ya. Kemudian penyerap air dan garam-garam mineral, kan di tanah makanan diambil oleh akar, ya, oleh bulu-bulu akar, ya. Kemudian melalui proses penyerapan secara osmosis, ya. Kemudian sebagai alat pernapasan, ya. Bu, kok pernapasan, Bu? Kan dia di dalam tanah. Akar kan nggak selalu ada di dalam tanah. Ada akar gantung misalnya, contohnya seperti pandan, mangrove misalnya, atau bakau. Anak-anak lihat kan kalau mau ke Pangkal Pinang misalnya, lihat di pinggir jalan itu namanya kita udah bisa praktikum loh, ya. Nah, lihat itu ada bakaunya di sana. Akarnya kan tergantung, ada yang naik ke atas. Nah, maka fungsi akar itu bisa sebagai alat pernapasan, ya. Jadi jangan bayangkan karena dia tenggelam. Kalau yang masuk ke dalam tanah pernapasannya melalui daun nanti, ya. Nah, jadi kalau kita lihat akar itu penyusun, kan jaringan kemarin, ya, bab kita ini termasuk dari awalnya jaringan. Jadi jaringan apa saja yang penyusun akar itu? Coba anak-anak lihat itu, ya. Itu ada jaringan epidermis, ya. Jadi jaringan epidermis itu jaringan yang paling luar. Epi itu kan di luar, dermis lapisan paling luar, terdiri dari bulu-bulu rambut akar, ya. Kemudian membantu proses penyerapan, ya. Kemudian korteks, ya. Korteks itu adalah lapisan jaringan yang tipis, ya, merupakan ruang antar sel, ya, nanti bisa sebagai pertukaran gas, ya. Kemudian endodermis, ya, bagian dalam, ya, yang memisahkan antara korteks dengan stelnya, dengan pembuluh, ya, itu adalah endodermis, ya. Kemudian ada silinder pusat, ya, itu adalah berkas pembuluh, ya. Berkas pembuluh itu ada silem, ada flum. Nah, kita lanjutkan, ya, nanti kita bisa lihat gambarnya. Nah, ini anak-anak, ya, ini Ibu ambil contohnya, satu adalah penampang akar dikotil, ya. Di dikotil itu anak-anak Ibu bisa lihat, ya, di paling bawahnya ada tudung akar. Pada tudung akar itu terdapat nanti bulu-bulu akarnya juga, ya. Di bagian tengah atasnya juga ada rambut akarnya nanti, ya. Kemudian di bagian ujung itu adalah zona pembelahan. Apa maksudnya zona pembelahan? Di sanalah paling terbanyak selnya membelah, ya. Kemudian yang kedua zona pemanjangan. Jadi akar itu yang tempat pemanjangannya itu pada zona kedua, ya. Jadi akar menjadi panjang itu di sana yang bertambah. Jadi zona pembelahan selnya di ujung. Nah, penambahan panjang akarnya dari belakangnya, dari atasnya lagi, ya.
Kemudian ada zona pematangan. Jadi kalau zona pematangan itu dia sudah mengalami pengerasan ya, pengerasan dia ya pada bagian atas. Di sana juga ada bulu-bulu akar atau rambut akar. Nah, bagian luarnya itu terdapat epidermis ya. Jadi bagian luar akarnya itu ada epidermis ya. Bagian tengahnya ya, tengahnya itu ada silem. Ya, silem bagian tengah-tengahnya berkas pembuluhnya itu ya yang warna pink itu ya. Nah, kemudian ada korteks ya, di luar silem itu ada korteks ya. Kemudian ada flum ya. Nah, flum itu di luar silem ya. Di tengah-tengah kambiumnya nanti ya. Nah, kemudian ada perisikel, ada endodermis. Endodermis itu kesemuanya ya di dalamnya. Epidermis tadi semua yang bagian luar ya, gitu anak-anak ya. Ini Ibu contohkan satu penampang akar dikotil ya. Nah, sekarang kita pindah ke batang ya. Batang itu adalah tempat fungsinya itu menguatkan mengokohkan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian menyalurkan garam-garam mineral ya dan zat makanan, karena tadi pada batang ada jaringan silem dan flum juga sama dengan akar ya. Kemudian untuk memonitor agar cahaya matahari itu bisa diterima dengan baik ya. Dia selalu mengarahkan kemana yang terbaik bisa menerima cahaya matahari. Kemudian juga tempat penimbunan cadangan makanan ya. Contohnya apa batang misalnya anak-anak coba. Contohnya apa ya? Nah, jangan meraba-raba ya. Contohnya apa? Contohnya tebu ya. Tebu itu penyimpanan makanannya di mana? Pada batang. Ya. Kemudian juga lagi contohnya itu adalah rumbia. Tahu enggak anak ibu nih rumbia? Jangan sampai tidak tahu ya. Kalau ibu nanya tahu enggak? Enggak. Tahu enggak? Jangan ya. Jadi harus tahu. Kalau enggak tahu cari tahu ya. Nah, contohnya lagi rumbia, kan ada tepungnya di sana, jadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Kalau padi cadangan makanannya lebih banyak pada buah kan, tapi kalau rumbia nggak pada buah, ada juga pada rumbia, di buahnya juga ada, tapi lebih banyak pada batangnya. Kemudian tempat melekatnya daun, bunga dan buah ya. Jadi kalau lagi musim mangga, coba lihat bunganya lekat di mana, buahnya lekat di mana, di batang toh? Ya, itu tempat melekatnya. Kemudian kita lihat struktur apa aja sih Bu yang penyusun ini batang itu. Nah, kita lihat ya, tetap bagian luarnya itu ada epidermis ya. Jadi epidermisnya bagian luar, kadang-kadang dia diikuti oleh bagian yang keras ya. Kalau pada batang itu namanya kutikula. Jadi kalau kita pegang pohon itu kan ada agak kasar-kasar lapisan luarnya. Nah, itu namanya kutikula ya. Kalau kita punya kutikula, kalau kulit kita kasar itu kayak kulit kayu ya. Nah, itu kutikulanya tebal sekali. Nanti itu namanya kelainan genetik juga ya kalau pada manusia atau kalau kita ya. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan memang untuk mempertahankan diri dia ya. Kemudian korteks juga ada jaringan sel parenkimnya. Jadi dia di batang itu ada parenkim. Kalau ada parenkim otomatis kemarin ya jaringan parenkim ada klorofil ya. Nah, jadi di batang coba kalian lihat batang, ada kan yang hijau? Ya, kalau yang hijau pada batang artinya dia ada klorofilnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kulitnya agak tipis, ruangan tersernya ada. Kemudian istilahnya dalam biologinya kulit pertama, bagian pertama korteks itu. Kalau style itu bagian tengah-tengah silinder pusat ya, dari dalam batang ya. Nah, di sanalah terdapat parenkim juga, ada berkas pengangkut silem dan flum kemarin ya. Pertemuan kemarin kita ya, silem dan flum ya. Kemudian ada lapisannya perisikel atau perikambium atau kambiumnya juga nanti mau menuju endodermis gitu ya. Susunan batang nggak berapa beda dari akar, tapi kalau ada akar ada bulu-bulu akar, kalau batang ada namanya tadi kutikula. Oke. Nah, ini anak-anak ya. Nah, lihat ya, ini penampang batang ini ya. Nah, ada silem ya, ada flum ya, rapi ya, ini dikotil ya. Ada epidermis ya, ada korteks tuh bagian dalam ya, korteks. Silem dan flum. Silemnya tuh yang yang
merah itu ya. Nah, flumnya yang agak di dalam flumnya ya. Nah, flumnya agak di dalam ya. Ini menyebar ya, menyebar dia di mana-mana ya. Kemudian ada endodermis ya, ada kambium. Kalau ada tulisannya kambium, kita kalaupun nggak ada judulnya, kita sudah pasti tahu ada kambium. Artinya itu adalah batang dari dikotil ya. Kalau nggak ada kambium, artinya batang monokotil ya. Jadi ada pembuluh angkut rapi ya. Ini yang jaringannya tersusun seperti silindris ya. Seperti bukan silindris, seperti jari-jari gitu ya. Jadi rapi ya. Nah, itu penampang batang dari dikotil. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke daun. Bu, gimana pula Bu tadi kalau monokotil? Monokotil hampir sama ya, cuma dia tidak punya kambium. Jaringan silem dan flumnya tidak merata, tidak rapi kemana-mana gitu ya. Ada di sini, ada di sana, pindah-pindah begitu ya. Kemudian kita pindah daun ya. Jadi kalau daun penyusunnya itu ada epidermis atas ya, ada jaringan palisade ya, ada jaringan pembuluh juga ya. Silem dan flumnya juga ada karena tempat pembawa makanan ya. Kemudian dia punya jaringan spongi atau jaringan parenkim, bunga karang mengandung klorofil, sedikit klorofil. Jadi fotosintesa itu di jaringan yang ada klorofil. Satu jaringan palisade, nanti kita lihat gambar, ada jaringan spongi ya. Kemudian pada epidermisnya ada dua pada daun, ada atas, ada bawah. Kemudian pada bagian bawah terdapatlah stomata. Kita lihat ya, kita uraikan pakai gambar ya. Kita lihat nih, nah ya. Jadi bagian atas itu adalah kutikula ya. Jadi daun itu ada juga yang pakai kutikula. Contohnya itu kutikula itu adalah modifikasi dari epidermisnya. Ada yang berupa bulu, rambut, misalnya pada pada daun bambu misalnya ya. Ada yang lilin ya. Contohnya pada daun talas ya, itu kutikulanya ya. Ada lapisan lilin, ada kutikula, kadang-kadangnya ada bulu dan sebagainya. Karena kemarin kita sudah belajar derivat atau modifikasi dari jaringan epidermis itu ada banyak kan, ada duri, ada bulu ya, ada lilin dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada epidermis atas ya, itu yang bagian epidermis yang rapat sekali, dia mengatur segala-galanya dari luar ya. Jadi proses air masuk kah ya dan sebagainya ya. Nah, rapat sekali ya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, kesemuanya nih dari jaringan bunga karang, ada bunga karang dan palisade itu namanya mesofil ya. Nah, palisade itu jaringan palisade itu adalah jaringan yang bentuknya yang berdiri itu ya, yang berdiri kemudian banyak klorofil. Nah, kemudian ada jaringan spongi yang kotak-kotak yang agak krem ya. Nah, itu jaringan spongi. Jaringan spongi sedikit klorofilnya ya. Kalau jaringan palisade banyak klorofilnya. Nah, jadi proses fotosintesa terjadi di daun itu dia terdapat pada jaringan palisade dan jaringan spongi atau bunga karang. Paham ya anak-anak ibu? Jadi yang ada klorofil terjadi proses fotosintesis. Kemudian kita lihat itu jaringan pembuluh atau pengangkutnya itu nampak sekali ya. Nah, ada bundle seed cell itu ya, itu adalah kelompok bagian sel yang membungkus terdiri dari silem dan flum ya. Jadi pada daun itu juga ada silem dan flum karena kita melakukan fotosintesa pasti air dan bahan makanannya dibawa oleh silem. Nah, kalau flum nanti kalau sudah selesai fotosintesa dialirkan lagi ke seluruh ke seluruh tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu ada bagian bawahnya, lower epidermis bagian bawah ya. Itu rapat juga kan, ciri-ciri epidermis kan rapat sekali ya. Nah, ada kutikula juga, di bawah juga ada kutikula ya. Kemudian ada guard cell atau stomata, itu untuk respirasi. Jadi stomata itu jangan anak-anak ibu nggak tahu ya, stomata itu terletak di epidermis bawah.
adalah modifikasi dari epidermis bawah untuk organ daun ya. Nah, kalau kita tatap muka nih kita bisa lihat dengan mikroskop ya. Nah, nampak itu stomatanya, tapi karena kita belajarnya jarak jauh ya, jadi kita belajarnya pakai literasi atau literatur aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke bunga ya. Nah, bunga kan organ berikutnya ya. Sesudah akar, batang, dan daun itu ada bunga ya. Nah, bunga itu punya bagian-bagian juga ya. Ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu namanya kalik ya. Mahkota bunga namanya korona ya. Jadi warnanya cerah itu ya. Nah, kalau kelopak bunga yang membungkus bunga ya. Kalau mahkota bunga nanti dibagi atas dua. Nanti ada sepal, ada petal ya. Jadi mahkota semua bunga itu namanya korona ya. Jadi kemudian kita pada tumbuh-tumbuhan kita bisa melihat mahkota bunga itu ada kelipatan 45 dan ada kelipatan 3. Kalau 45 itu mahkota bunga, pada monokotil itu 3 kelipatannya ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian benang sari. Benang sari, pistilum ya, itu untuk tempat gamet jantan ya, atau untuk reproduksi nantinya. Nah, nanti masuk ke kepala putik, maka terjadilah penyerbukan ke jatuhnya serbuk sari di kepala putik, nanti terjadilah penyerbukan, akan melanjutkan terjadilah proses pembuahan ya. Nah, kemudian ada putik. Putik itu adalah alat reproduksi untuk gamet betina. Nanti bertemu gamet jantan dan gamet betina, maka terjadilah zigot ya. Jadi zigot itu terjadi pada bunga. Kita lihat ya. Coba kita lanjutkan. Struktur dari bunga. Nah, anak-anak ibu lihat semua ya. Semua itu ada mahkota bunga ya. Nah, kalau pada anggrek itu 5 mahkota bunganya ya. Kelipatan 4 dan 5 artinya anggrek itu dari biji juga ya. Jadi mahkotanya sepalnya ada 3, petalnya sepal dan petal ya. Koronanya itu ya, mahkota bunga. Mahkota itu korona ya. Kemudian ada kepala sari. Ya. Nah, ada benang sari ya. Jadi ada pistilum itu dari dalam ya, dari benang sari itu. Makanya jatuhnya serbuk sari di kepala sari itu namanya penyerbukan. Lanjut dia menuju ke kepala putik ya. Nah, jatuh ke kepala putik nanti namanya pembuahan. Ya, jadi beda ya, penyerbukan di kepalanya langsung sudah sampai di putik itu namanya pembuahan ya. Nah, ada benang sari, ada tangkai sarinya ya, kemudian ada bakal biji itu ya, tadi yang pada gamet betina ya, ada dasar bunga, ada tangkai bunga. Nah, struktur bunga seperti ini adalah bunga lengkap. Kenapa dikatakan bunga lengkap? Ada gamet jantan, ada gamet betina. Contohnya bunga kembang sepatu, misalnya bunga apa lagi? Bunga mangga misalnya, dan lain-lain ya, banyak sekali ya. Jadi itu struktur dari bunga ya. Nah, anak-anak ibu semua, nah ini contohnya. Jadi bunga itu tidak sama, jadi berbagai macam contoh bunganya ya. Jadi ada bunga anggrek, ada hoya, ada cymbidium itu ya. Jadi kita lihat koronanya sama nggak anak-anak? Ya, coba perhatikan baik-baik, sama nggak koronanya? Kan berbeda kan? Jadi untuk setiap bunga ya, mahkotanya itu berbeda-beda ya. Yang paling cantik-cantik itu kan mahkota bunga anggrek ya, terkenal dengan super pesona ya. Jadi bunganya itu super pesona ya. Jadi berbagai macam bentuk bunga ya. Ada bunga hoya nih Bu contohkan ya. Nah, kemudian kita lihat ya perbedaan akar monokotil dan dikotil. Coba anak-anak perbandingkan ya, akar pada dikotil berakar tunggang, akar monokotil akar serabut, xilem dan flumnya berbentuk radial. Kalau pada
monokotil menyebar ya, jadi tidak menetap. Silemnya berbentuk silinder mengelilingi flum. Tadi kalau untuk monokotil tidak menentu ya, tidak. Kemudian memiliki kambium pada dikotil. Pada monokotil tidak ada kambium. Kemudian antara silem flumnya terdapat kambium ya. Jadi untuk memperbesar batang. Jadi batang monokotil akar monokotil tidak bisa besar, dia punya akar serabut, tidak ada akar primernya ya, jadi akarnya lateral semua ya, jadi akar serabut. Untuk akar kita lihat ya, anak-anak bandingkan dalam bentuk gambar ya. Oke, nih ya, akar dikotil dan akar monokotil ya. Kita coba lihat ya, pada akar dikotil. Nah, akar dikotil dan monokotil ya. Jadi monokotil itu dia nyebar di mana-mana ya. Kemudian dia tidak punya kambium. Asal punya kambium itu pasti dikotil ya. Jadi kalau ada kambiumnya pasti dikotil ya. Kalau tidak rapi dia kemana-mana, silemnya kemana-mana, flumnya. Nah itu kan menyebar ya, monokotil ya. Kalau dikotil dia rapi, bagian dalam adalah silem, bagian luar adalah flum. Ya, lihat anak-anak ya. Nah, ditutup oleh endodermis ya. Nah, kemudian pada akar monokotil dia tidak menentu gitu ya. Itu perbedaan antara monokotil dan dikotil ya. Ini ya. Nah, ini contohnya ya, perbedaan antara monokotil dan dikotil ya. Nah, jadi ini apa? Ada pada daun ya, pada daun ya. Jadi bagian dikotil punya kutikula, stomata, mesofil dan urat-urat daun ya. Di mesofil itu ada 2 jaringan, palisade dan spongi. Atau spongi isinya jaringan parenkim ya. Nah, kalau kita lihat pada monokotil coba. Nah, sama ya mesofilnya ya, juga tempat berlangsung fotosintesa, cuman dia daunnya itu letak tulang daunnya sejajar ya. Kalau pada dikotil tadi tulang daunnya menyirip atau menjari ya. Kalau pada monokotil melengkung ya, atau sejajar. Oke ya. Nah, ini struktur batang dikotilnya tadi ya, sudah Ibu terangkan tadi ya, ada epidermis, ada stai, perisikel, berkas pembuluh, kambium ya, kemudian flum, dan ada silemnya ya. Sama ya, struktur batang monokotil itu ada epidermis, ada meristem dasar, ada berkas pembuluh ya, anak-anak Ibu semua ya. Kita lanjutkan. Nah, lihat ya perbedaan batang antara monokotil dan dikotil. Lihat ya, perbedaan struktur batang monokotil dan dikotil. Kalau batang monokotil itu berkas pembulusnya menyebar ya, silem dan flumnya itu tidak menentu. Kalau pada dikotil itu ada lapisannya yang rapi sekali, silem bagian dalam, flum bagian luar, ada berkas pembuluh, kortek dan jaringan dasar, kemudian epidermis, berkas pembuluh, kemudian dikotil ini dia punya kambium ya. Itu perbedaan batang dari dikotil dan monokotil ya, kambiumnya diantara epidermis dan endodermis ya. Nah, ini kita masuk ya, bagian yang terakhirnya ini untuk organ ya, buah ya dan buah ya. Buah dan bunga ini ya, ini ada buah ya, kita lihat ada strukturnya. Apa buah tadi? Dia punya tangkai, kulit buah, daging buah, biji untuk reproduksi. Kulit buah biasanya penutup buah, dagingnya biasanya kita makan ya. Contohnya buah apalah yang Anda ketahui, buah mangga dan sebagainya. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini ya. Ini anak-anak ya, semuanya, setiap buah itu punya perbedaan. Ya, punya perbedaan ya. Nah, kita lihat ini ya, ada gambar masing-masing buah yang berbeda ya. Ini tuh buah pir, ada buah jeruk ya, ada buah grape atau blueberry, kemudian ada buah apple ya. Nah, itu kan letak bijinya juga beda-beda ya, ukuran bijinya juga beda-beda ya. Nah, bentuknya juga beda ya.
tetapi ada dasarnya yang sama. Apa dasarnya yang sama? Dia memiliki daging buah atau mesokarp ya. Jadi kalau pada apple itu kita lihat ada dagingnya itu namanya ya, ada dagingnya, ada bagian dalamnya itu tempat biji, terletaknya biji. Jadi dagingnya semua itu adalah lapisan buahnya, daging buah, kemudian ada bijinya ya. Nah, pada bijinya itu nanti ada keping lembaga dan sebagainya ya. Nah, itu tempat terjadinya pembesaran zigot yang sudah dihasilkan oleh bunga tadinya ya. Sudah berbunga kan buahnya suka kita makan ya. Nanti bijinya itu untuk penyambung reproduksi. Tetapi kita lihat bijinya strukturnya pun berbeda-beda ya. Kalau buah pear coba itu ya, peach ya, peach itu satu biji di tengah. Buah apple itu ada di tengah juga tapi banyak. Buah jeruk itu radial dia tapi banyak ya. Nah, lapisan yang kita makan itu adalah lapisan juice vesicle itu adalah daging buahnya. Itulah yang kita makan ya. Nah, mesokarpnya jatuhnya lapisan kulit buahnya itu jatuhnya pada bagian luar ya. Jadi itulah dengan adanya contoh 4 biji ini, beda bijinya, beda posisi. Yang penting pada bijinya itu pasti terdapat keping lembaga dan endosperm ya, cadangan makanan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi 4 buah biji itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan ya. Dia berupa jaringan. Tadi kan daging buah ya. Jadi jatuhnya pada daging di dalam terdapat pada daging buah. Di dalamnya ada serat pelindung ya. Serat pelindung ini terdapat pada lufa ya, lufa. Nah, ini di dalamnya adalah tempat biji, jadi tempat perlindungan biji. Jadi jaringannya itu sangat keras sekali. Kemarin kan jaringan serat apa anak-anak? Ya, waktu belajar jaringannya apa ini? Ya, ada yang tempurung, lapisannya keras, ada yang berupa serat. Ayo coba diingat lagi jaringan apa namanya? Nah, ya jaringan yang ada pada nanas dan sebagainya ya, parenkim, klerenkim, apa ini namanya? Jaringan sklerenkim ya, yang berupa serat ya, untuk pembungkus sangat kuat sekali anak-anak ya. Jadi yang pelajaran kemarinnya jangan lupa, karena di dalam organ itu disusun oleh berbagai macam jaringan yang kita pelajari kemarin, parenkim ya, klerenkim, sklerenkim, ini sklerenkim ya, sklereid yang berupa serat ya, itu pembungkus buah atau biji. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagian yang berikutnya adalah istilah adalah suatu teknologi ya, teknologi yang memakai jaringan untuk proses perbanyakan tumbuh-tumbuhan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari kultur jaringan ini adalah untuk memperoleh bibit yang baik ya, yang persis sama dengan induknya ya, dan bisa disediakan dalam waktu dalam jumlah yang banyak dan waktu yang tidak terlalu lama. Ya, jadi tidak perlu menunggu fertilisasi, penyerbukan, tapi bisa dibiarkan dari bagian organnya yang diambil jaringan tertentu ya. Sifatnya, keuntungannya lagi sifat kerjanya lagi apa? Memperbanyaknya sama dengan induknya. Induknya masam, anaknya juga masam ya. Induknya manis, tinggi itu seperti induknya ya. Teknik ini digunakan untuk lebih mudah dan lebih cepat ya. Jadi ekonomis dan mudah dikomersialkan gitu ya. Jadi pembiakan tumbuhan dengan memakai jaringan dari tumbuhan itu sendiri untuk mendapatkan anakan ya. Oke. Nah, ini ya, ini proses teknik kultur jaringan. Contohnya itu wortel. Ya, wortel diambil jaringannya. Sel yang diambil apa tuh? Jaringan flumnya yang diambil. Ya, kemudian
itu dari wortelnya ya, diambil jaringan flumnya ya. Kemudian jaringan itu dikultur dalam satu media, namanya media kultur jaringan. Sudah kemudian dia membelah menjadi tanaman yang baru, karena kan yang diambil adalah jaringan. Jaringan kan tetap membelah. Flum kan selalu memberah juga. Nah, kemudian dipindahkan satu-satu ke dalam tabung reaksi, namanya explant ya. Dikultur di dalam media. Medianya itu apa isinya? Medianya adalah isinya bahan makanan yang harus dipenuhi, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, semuanya ya, unsur makro baik unsur mikro dalam medianya. Kemudian bisa tumbuh menjadi wortel yang baru. Kan nggak menunggu wortelnya berbunga dulu, berbuah dulu ya kan. Jadi bisa secara singkat dan jumlahnya yang beribu-ribu banyak, nanti bisa beribu-ribu wortel dengan memakai teknik kultur jaringan. Oke ya. Nah, teknik kultur jaringan ini kalau diistilahkan itu dia mempunyai sifat yang namanya sifat totipotensi, nanti kita lihat ya. Nah, jadi relatif singkat ya, bersifat unggul, agak kurang dari penyakit ya, bibitnya tidak tergantung musim. Kita kan ngambil dari jaringannya. Kalau durian, misal biji durian kan tergantung musim ya kita ya. Nah, seperti itu ya, mudah dilakukan kelebihannya. Ya, kalau kekurangannya apa? Ya, mahal dan sulit karena dia memakai bahan bahan makanan yang kita buat, tapi sebenarnya sih tidak juga ya. Investasi awalnya tinggi karena harus punya laboratorium khusus ya. Harus ada orang yang pintarnya atau SDM-nya yang pintar mengutak-atik komposisi dari makanan, karena makanannya takarannya dalam ukuran kecil sekali, dalam ppm namanya ya, standarnya ya. Nah, jadi kemudian akarnya memang kurang kokoh karena kita ngambilnya dari jaringan ya. Anak-anaknya itu kekurangannya ya. Kalau masyarakat umum ya karena harus dibiarkan di laboratorium, tapi untuk pembibitan boleh ya. Nah, ini coba anak-anak ya, Ibu lihat tadi ya, yang wortel tadi. Gimana caranya? Ini ada dia sifat totipotensi. Apa Bu sifat totipotensi itu? Kalau kultur jaringan teknologinya. Kalau totipotensi sifatnya. Apa sifatnya? Sifat dari kemampuan dari jaringan tumbuh-tumbuhan untuk bisa diperbanyak dalam jumlah yang sangat besar dan ukuran yang sama. Kemampuan dia membelah itu namanya totipotensi. Tetapi kalau teknologinya itu namanya kultur jaringan. Gitu anak-anak ya, harus bisa membedakan. Kalau totipotensi kemampuan dia membelah ya. Itu namanya sifat totipotensi. Lihat ya, ada wortel terus dibelah-belah. Ya, kemudian dibelah-belah, dipotong-potong, diambil. Mana selnya atau jaringan yang diambil? Letakkan ke dalam cawan petri ya. Kemudian diisi dengan cairan makanan ya. Kemudian lama-lama dia membentuk kalus. Kalus itu apa? Terjadinya proses pembengkakan ya. Jadi 1000 nanti bengkak-bengkak dia ya. Kemudian bakal bisa menjadi tanaman ya. Kemudian dipindahkan ke medium pertumbuhan. Terbentuklah wortel yang baru dipindah ke tanah. Jadi mudah ya. Jadi tidak begitu lama, nggak perlu kita ngambil dari bijinya ya, cukup dari mengambil jaringannya saja yang kita biarkan. Nah, kemampuan bisa membiarkan membelahnya jaringan tadi namanya adalah totipotensi. Ingat ya anak-anak Ibu ya, totipotensi. Oke ya, jadi kita lanjutkan lagi ya, sudah paham ya. Nah, jadi kita melihat dari totipotensi itu, Bu, apakah itu dari tumbuhan itu saja? Tidak, boleh tumbuhan lainnya ya. Jadi kira-kira paham ya anak Ibu ya?
Paham ya kira-kira? Jadi kalau belajar itu harus ikhlas, senang hati, gembira ya, nggak boleh pening nggak boleh ya. Jadi harus dipahami dengan hati yang gembira, hati yang senang belajar ya. Jangan dijadikan beban kalau belajar ya. Apapun bentuknya, kadang-kadang belajar diri sendiri juga bisa kita ya. Jadi ini sudah Ibu beri panduannya ya, langkah-langkahnya. Anak-anak Ibu hanya mengembangkan saja ya. Itulah kepintaran kalian, bisa mengembangkan dari H1 cm nanti bisa menjadi 10 cm ya. Cukup itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ya lewat langsung sama Ibu saja ya. Nah, nanti atau kita kumpulkan bisa ya, nanti pertemuan berikutnya boleh kalau ada yang mau menyampaikan, atau langsung juga boleh ya. Karena sekarang terbuka ya, silahkan apa yang mau ditanyakan, memang benar-benar mau diberi jawaban yang tidak mengerti ya. Kalau tidak, boleh belajar di media juga boleh kan sekarang. Ini semakin Anda banyak belajar, semakin pintar dan semakin ada banyak rasanya kekurangan ya. Tapi tadi satu, pegang kata Ibu, harus dengan hati gembira dan ikhlas ya. Semoga hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan pencerahan berikutnya ya. Nanti tugasnya Ibu beri nanti menyusul ya anak-anak ya. Jadi kalau ada salah-salah Ibu mohon dimaafkan ya. Sekian. Nah, silakan diulangi belajarnya. Oke.